kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan percakapan observasi untuk kegiatan supervisinya Bu Herni. Ya. Dan sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan supervisi ini bertujuan untuk mengembangkan diri Bu Herni itu sendiri. Nah, dan memang supervisi itu sendiri memang tujuannya untuk pengembangan diri seorang guru. Begitu kan, Bu? Iya Pak. Nah, Bu Herni itu kan guru kelas 5 ya? Iya. Iya. Berarti yang akan nanti disupervisi juga berarti kelas 5 kan? Iya. Iya. Itu rencananya kira-kira kapan, Bu? Rencana pelaksanaannya nanti hari Kamis tanggal 19 Oktober setelah jam istirahat ya. Karena paginya itu bagian pelajaran agama. Oh iya. Oke, jadi berarti untuk kegiatan supervisinya kita sepakati bahwa supervisi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023 di kelas 5 ya. Iya. Di kelas 5. Nah, kira-kira dari kegiatan observasi ini tujuan nanti di kegiatan pembelajarannya apa saja, Bu? Dari kegiatan observasi ini setelah melihat RPP yang nanti dipakai ya, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya yang pertama yaitu saya ingin agar anak-anak dapat mengetahui aktivitas manusia yang memanfaatkan organ tubuh manusia. Kedua, melalui kegiatan membaca teks yang menyenangkan itu tentang bersepeda, anak-anak dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan menulis sebuah minat diri mereka, saya ingin anak-anak dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Dan yang terakhir, saya ingin mereka juga diharapkan dapat mengetahui ide-ide pokok dari setiap paragraf yang mereka kembangkan. Iya, Bu. Seperti itu. Ya. Nanti kira-kira di bagian mana yang harus saya amati? Bagian kegiatan keaktifan siswa Pak, karena selama pembelajaran selama ini saya merasakan ya bahwa yang aktif belajar itu, yang aktif dalam kegiatan pembelajaran itu hanya beberapa orang saja, bukan hanya 1-2 orang aja gitu. Jadi yang lainnya kurang begitu aktif gitu, mereka hanya berdiam. Iya. Kemudian pada pembelajaran nanti apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Iya. Dalam pembelajaran nanti yang ingin saya kembangkan itu ada 2 hal. Yang pertama dalam segi pengetahuan, yaitu saya ingin mereka lebih mengetahui tentang aktivitas manusia dalam memanfaatkan organ gerak manusia. Kemudian yang kedua dari segi keterampilan, saya ingin mereka itu lebih terampil dalam mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, menjadi sebuah paragraf. Oke, berarti nanti kira-kira strateginya mau seperti apa, Bu? Rencananya strategi dalam pembelajaran yang akan digunakan yaitu menggunakan metode diskusi ya. Dibagi dalam beberapa kelompok ya, di mana siswa akan dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi mereka yang memiliki gaya belajar visual akan disatu kelompokkan, begitu juga dengan yang memiliki gaya belajar kinestetik dan auditori. Berarti metode yang digunakan metode diskusi ya, Bu? Iya. Nah, kemudian setelah nanti disupervisi, kira-kira harapan Bu Herni itu seperti apa, Bu? Iya. Setelah disupervisi nanti, saya berharap anak-anak bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian karena sebagaimana telah tadi saya katakan bahwa
Pembagian kelompok itu berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajar murid. Saya berharap siswa-siswi saya nanti bisa lebih memahami karena saya akan berusaha menyampaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Ya. Jadi lebih paham lagi pembelajaran yang disampaikan, lebih aktif lagi. Ya, berarti itu kan yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Ya. Baik Bu Herni, barangkali itu dulu untuk kegiatan praobservasinya. Semoga nanti di hari Kamis tanggal 19 Oktober kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Herni dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih ya Bu, semoga sukses. Iya Pak, sama-sama.
Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan mengamati gambar dan video tentang aktivitas sehari-hari, siswa dapat mengetahui sekurang-kurangnya 3 aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia dengan jelas. Kedua, melalui kegiatan membaca teks tentang kegiatan yang menyenangkan dengan bersepeda, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks setidaknya 3 paragraf dengan baik. Yang ketiga, melalui praktek membuat model alat pernapasan sederhana, siswa dapat menghasilkan karya berupa model alat pernapasan dengan baik dan dapat dipresentasikan. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan menulis sebuah minat diri, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, setidaknya ada 3 kalimat dengan jujur. Itu ya tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini. Tahapan pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu mengamati video. Kemudian setelah mengamati video, kita akan membagi kelompok belajar berdasarkan kesiapan belajar kalian. Dan nanti Ibu yang kemudian diskusi kelompok menentukan ide pokok paragraf. Diskusi kelompok membuat karya nanti tentang praktek membuat alat pernapasan. Kemudian presentasi nanti perwakilan dari setiap kelompok. Dan terakhir evaluasi. Oke, selanjutnya kita amati video tentang organ gerak manusia. Amatilah ilustrasi kedua gambar berikut ini, lalu kita akan menjawab pertanyaannya bersama-sama. Nah, ini adalah ilustrasi gambar. Adik-adik, ada 2 gambar, yaitu seorang anak yang mengendarai sepeda ya, yang mengayuh sepedanya, lalu seorang remaja atau orang dewasa yang sedang mengendarai sepeda motor. Nah, dari gambar ilustrasi ini kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama. Yang pertama, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar tersebut, adik-adik? Ya, di sini kedua gambar ini menunjukkan aktivitas mengendarai sepeda. Yang pertama sepeda biasa ya adik-adik ya. Lalu yang kedua adalah sepeda motor. Nah, ini sama-sama mengendarai sepeda. Lalu adik-adik, dari kedua gambar ini, menurut pendapatmu nih, aktivitas pada gambar manakah yang lebih menyehatkan? Apakah mengayuh sepeda atau mengendarai sepeda motor? Menurut kalian aktivitas mana yang menyehatkan? Ya, aktivitas yang menyehatkan adalah naik sepeda, karena di sini lebih menggunakan tenaga otot daripada naik sepeda motor. Jadi kan kita mengayuh, otomatis tubuh kita akan bergerak. Nah, ketika tubuh kita bergerak, maka tubuh kita akan sehat ya, karena di sini juga termasuk olahraga. Tetapi kalau kita naik sepeda motor, kita sedikit sekali menggunakan tenaga otot kita, karena sepeda motor berjalannya memakai bahan bakar ya kan. Kita hanya cukup mengegasnya saja, memutar gasnya saja. Nah, berbeda ketika kita mengayuh sepeda. Jadi di sini kegiatan mengayuh sepeda itu kegiatan yang lebih menyehatkan. Berikutnya adik-adik, benarkah ya aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya itu sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Tentunya sangat dipengaruhi adik-adik ya. Aktivitas manusia seperti bersepeda, berlari, berjalan itu sangat mempengaruhi kerja organ gerak manusia. Ingat ya, organ gerak manusia itu ada 2, yaitu tulang dan otot ya. Tulang adalah alat gerak pasif kita, sedangkan alat gerak aktif kita adalah otot kita. Nah, di sini organ gerak kita itu akan ikut
bergerak. Ketika kita bergerak ya otomatis akan ikut bergerak. Nah di sini otomatis aktivitas ini sangat mempengaruhi kerja organ gerak manusia. Nah adik-adik yang hebat, salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda. Nah menyusuri jalan pedesaan nih kesukaannya Benny ya. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi atau pencemaran udara. Nah kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh itu dapat bekerja loh adik-adik. Coba perhatikan, pernahkah badan kalian itu terasa pegal, kaku setelah duduk diam beberapa saat? Nah kalau kalian main handphone terus, duduk terus, ketika kalian menggerakkan tubuh kalian rasanya pegal dan kaku. Ya karena pada saat duduk itu dalam waktu yang lama, organ gerak pada tubuh kita itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi kita merasa pegal dan merasa kaku adik-adik. Nah setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur itu luas terbentang, laksana permadani hijau. Tanah yang sudah dibuat bedeng kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijaunya. Nah itu kegiatan Benny nih adik-adik. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Nah Pak Anto ini dibantu oleh beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi Pak Anto, sedang sibuk ya Pak? Nah di sini ya si Benny bertanya, sedang sibuk ya Pak? Selamat pagi Benny. Iya Benny, Bapak sedang memanen sawi dan selada, jawab Pak Anto. Boleh saya membantu Pak? Pinta Benny. Oh tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini, jawab Pak Anto. Akhirnya Benny membantu Pak Anto memanen sawinya. Sudah ya? Nah, dari video ini kita dapat melihat berbagai organ gerak manusia. Tadi disebutkan di situ ya, ada dua jenis organ gerak manusia. Ada ada jenisnya disebut apa? Pasif, ada aktif. Yang pasif itu apa tadi? Tulang. Kalau yang aktif otot. Ya, jadi disebut organ gerak aktif adalah otot dan organ gerak pasif adalah tulang. Sama antara hewan dan manusia organ geraknya sama, yaitu ada tulang dan otot, aktif dan pasif. Nah, kedua organ gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Apa tadi sebutnya? Sistem gerak. Oke. Ya, jadi diingat bahwa organ gerak manusia terdiri dari dua jenis. Satu organ gerak pasif yaitu tulang. Kedua organ gerak aktif yaitu otot. Oke, paham ya? Atau ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Untuk selanjutnya, Ibu akan buat dulu kelompok ya, sesuai dengan kondisi kesiapan belajar kalian.
hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan lewat mulut selama-lama hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu masing-masing kita lakukan sama-sama ya. 1, 2, 3. Tahan. Buang. Sekali lagi ya, hirup lewat hidung. 1, 2, 3. Tahan 7 hitungan. Buang lewat mulut selama 8 hitungan. Oke, relax semua. Relax ya. Selanjutnya Ibu di sini ada beberapa emoticon ya. Coba kalian tahu ini gambar apa? Tandanya ini bahwa perasaannya apa? Hah? Perasaan apa kalau emoticonnya seperti ini? Senang. Coba kalian senang nggak? Ekspresikan wajah senang seperti apa? Mana? Ayo, senang ya, senang, ceria, senyum ya. Kemudian ini masih senang. Oke, kalau ini coba ekspresikan marahnya kayak apa? Kayak marah. Marah. Coba kasih ya, kasih Pak. Kalau ini masih marah, ayo yang ini kecewa. Atau ada yang ini kecewa? Jadi tuh kecewa. Coba ekspresikan kecewanya seperti apa? Ini sedih. Ini apa ini? Sedih. Kalau sedih bagaimana sedih? Sedih. Jangan ketawa-ketawa ya, sedih ketawa. Sedih. Tuh ada empat senang. Coba sekarang ekspresikan keempat gambar ini secara bersamaan. Coba senang, marah, kecewa, sedih. Kalau sekarang perasaannya apa? Senang. Kita mau belajar hari ini harus senang ya, supaya pelajarannya dapat masuk ya, terserah. Oke, siap belajar kita pada selanjutnya. Nah, di sini Ibu ada bacaan tentang kegiatan bersepeda. Tadi di video juga sangat tentang bersepeda ya. Sekarang kita akan menentukan atau mencari paragraf dari sebuah paragraf, mencari ide pokoknya. Ide pokok dari sebuah paragraf. Di sini ada beberapa ya, ada beberapa tuh. Ada beberapa paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini Oke, dari sini coba kita latihan dulu ya, menentukan ide pokok. Ide pokok itu apa sih? Ayo, sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu ide pokok itu apa? Kalimat utama. Ya, kalimat utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi pokok pembahasan pada paragraf tersebut. Nanti setelah kalimat utama ada lagi kalimat-kalimat berikutnya yang disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Jadi ide pokok itu adalah pokok bahasannya ya, pokok bahasan dari paragraf tersebut. Coba kalau dari paragraf ini, bersepeda merupakan sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang menggunakan
Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyenangkan. Benar ya, jadi kalimat utamanya yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyenangkan. Itu pokoknya. Ya. Itu ide utamanya. Kesananya kalimat selanjutnya itu adalah menjelaskan atau menguatkan kalimat pokok tersebut. Yang menyehatkan, yang menyenangkan itu seperti apa? Gitu. Makanya dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat penjelas berikut. Nah, berikutnya. Oke, paham semua ya? Kalau sudah paham, Ibu di sini punya lembar kerja. Silakan kalian tuliskan ide pokok dari setiap paragraf yang ada di sana. Ada 6 paragraf lagi ya. 5, ya. Ada 6 paragraf lagi. Kalian tuliskan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Ada di sini. Teksnya di lembar yang pertama, kemudian untuk mengisi ide pokoknya ada di lembar kedua. Nah, silakan ditulis sampai ya dibaca dulu paragraf. Nah, di situ ya, catatnya di situ. Nggak usah di buku tulis, di lembar tugas saja. Baca paragrafnya di kertas yang ini. Nah, so dibaca. Siapa yang mau nulis? Bisa. Ini baca dulu ini, silakan cari bersama-sama ide pokoknya yang mana. Ya. Ini tadi paragraf yang pertama sudah, ini yang kedua. Baca dulu semuanya, kira-kira yang mana ide pokoknya. Oke, ditulis di dia. Ini berarti paragraf kedua, iya. Paragraf katilu, video nyerat. Nah, tadi paragraf yang katilu. Ya, keempat kali maka benar sampai terakhir. Ya, kalimat 1, 7 kan ya? 2, 3, 4, 5, 7. Iya, nah. Di sebelah atas supaya masuk ke bisi telebet kalimatnya kita. Takutnya tidak masuk nanti. Dibuka aja biar tidak dibuka. Nah, buka dulu kan. Sudah semua? Sudah. Ya, kumpulkan. Oke, sudah semua ya. Kita lihat, dicek dulu ya. Untuk paragraf pertama tadi sudah. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya adalah, coba yang mana? Paragraf kedua, bersepeda dapat mengencangkan otot tubuh. Betul. Yang ketiga
sampai dadanya dalam mengurangi stres. Bisa ya, semua bisa? Bisa. Oke, terus selanjutnya kita ke materi selanjutnya yaitu tentang sistem pernapasan. Baiklah anak-anak, kita selanjutnya akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan bahwa kita bernapas menghirup apa? Ada apa namanya kita hirup? Oksigen. Menghirup oksigen, mengeluarkan atau menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Jadi udara yang kita hirup masuk ke hidung adalah oksigen, yang kita keluarkan adalah CO2 atau karbon dioksida. Dari mana perjalanan udara yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu oksigen masuk ke hidung, ya banyak masuk ke hidung, kemudian ke paru, kemudian ke paru, kemudian ada trachea. Lalu kemana lagi? Ada bronkiolus, kemudian sampai alveolus, kita dibuka CO2. Dihembuskan ya, dihembuskan keluar CO2. Oksigen kita hirup, dikeluarkan ya CO2. Makanya kita harus di lingkungan itu harus banyak tanaman karena oksigen itu dari mana asalnya? Dari tanaman. Oksigen berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Jadi perbanyak menanam tumbuhan supaya oksigennya juga menjadi banyak. Nanti kita akan menghirup oksigen, menghembuskan CO2. Nah, supaya dalam pemahaman tentang sistem pernapasan kita ini menjadi lebih mudah, ya. Di sini Ibu ada lagu tentang sistem pernapasan dengan nada mana di mana anak kambing saya tahu. Lagu tersebut. Oke, nadanya nada lagu itu ya. Liriknya yang ini. Liriknya kita ganti dengan sistem pernapasan. Dengarkan dulu ya, nanti ikuti. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, paling lari trachea. Gitu ya, pagamnya seperti itu. Ayo coba ikuti. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, paling lari trachea. Lewati bronkus juga bronkiolus, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Sekali lagi coba. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, paling lari trachea. Lewati bronkus juga bronkiolus, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Jadi perjalanannya, perjalanan oksigen itu dari hidung, kemudian ke lari, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Kemudian nanti keluar apa? CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya kita akan membuat model tentang cara kerja paru-paru ya, dengan menggunakan alat sederhana yang ada di lingkungan kita saja. Ya, Ibu di sini sudah siapkan alatnya.
ada, kita bagi dua kelompok saja ya. Bagi kelompok dulu coba putra-putra putri-putri aja dibagi dua kelompok supaya kerjanya lebih enak. Ya. Putri ke sana, coba dia ke sana gabung ya. Putri sama putri, putra sama putra di sini. Bukunya bisa disimpan dulu supaya tidak mengganggu. Simpan dulu ke dalam. Baiklah, ini silakan kalian amati di lembar kerja masing-masing. Di situ ada cara-cara pembuatan alat peraga ini. Kemudian bahan-bahannya juga ada. Silakan diamati. Yang di layar juga ada. Silakan dilihat. Ini bahan-bahannya. Silakan kalian kerjakan sesuai instruksi yang ada di lembar kerja. Mereka kena. Hati-hati. Silakan dibuka, ininya dibuka-buka, barangnya, selotipnya siapkan. Pakai kata. Bisa, harus hati-hati. Tutup botolnya, dibolongin. Dibolongin. Kamu bisa? Coba. Kalau kamu bisa pakai solder. Solder aja ya. Sebesar, nah ya. Sebesar ini. Yang ada satu pasang itu balon ke sedotan, yang satu gulungan itu ke solder. Bagi-bagi tugas supaya cepat ya. Bagi tugas ya, siapa yang nyolder? Ayo. Ukuran sebesar sedotan yang kecil tadi. Nggak apa-apa, langsung nyambung. Hati-hati. Jangan sampai ada udara masuk. Biar panggil.
sini. Jangan besar-besar. Mana tadi teh? Di pakai lemon atau pakai ini? Di lemon. Pakai sedikit dulu. Jangan besar-besar. Pakai perekat. Sampai garis. Jangan terlalu atas. Setinggi garis betul Mas. Ya. Ya. Ibu lah ibu. Karena mau dua lagi. Dua lagi. Iya. Ibu, ini hijinya. Satu, dua. Kalau mau ketutup semua harus dua. Dua potong sekarang. Ketutup nol lah bu. Ketutup dua sebelah kanan. Supaya ketutup semua. Kan kalau satu itu tidak ketutup semua. Kakak yang kamu batas. Dekat itu kan.
2. Silakan alat-alatnya dibereskan kembali dan duduknya seperti semula lagi. Oke, setelah kita melaksanakan kegiatan praktek tadi ya, berarti dianggapnya kegiatan pembelajaran hari ini selesai. Namun sebelum itu, Ibu akan menyimpulkan dulu tentang kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Ya, yaitu tadi kita sudah melihat mengamati video tentang aktivitas kegiatan bersepeda, itu tentang kegiatan anggota gerak. Tadi ada 2 macam ya, ada anggota gerak aktif, ada anggota gerak pasif. Anggota gerak aktif adalah otot dan anggota gerak pasif adalah tulang. Kedua anggota gerak tersebut bila disatukan menjadi sistem gerak. Kemudian setelah anggota gerak ada lagi tentang ide pokok dari suatu paragraf. Ya, ide pokok dari suatu paragraf yaitu ide pokok adalah apa tadi? Ya, kalimat utama dari paragraf tersebut. Sudah bisa ya, tadi sudah paham dan sudah mengerjakan tugas untuk mencari ide pokok. Kemudian tadi tentang sistem pernapasan ya, tadi sudah kita praktekkan dalam sebuah karya sederhana, yaitu bahwa kita bernapas itu melalui apa tadi? Melalui hidung ya. Kemudian ke hidung ya. Kemudian usus dan bronkiolus. Kemudian keluarlah apa? Alhamdulillah semua paham ya. Untuk Ibu ingin mengetahui seberapa paham kalian tentang materi ini, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Silakan kalian isi, kerjakan ya. Masing-masing beri nama masing-masing di atas lembar kerjanya. Oke. Nama saja, diisi nama. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kumpulkan ya lembar evaluasi. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat diserap dengan baik dan dapat kita peragakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup pembelajaran ini kita baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas semuanya. Ibu permisi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul sebagai tindak lanjut dari kegiatan kemarin. Yang pertama, kami telah melaksanakan praobservasi dengan rekan sejawat Bu Herni. Seminggu kemudian dengan kegiatan observasi, dan pada hari ini alhamdulillah akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Dan pada kesempatan ini telah dihadiri oleh yang pertama rekan sejawat guru yang melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian alhamdulillah juga sudah dihadiri oleh Ibu PP. Baiklah, untuk kegiatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol Bu dengan rekan sejawat terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan tentunya obrolan kali ini yaitu terkait dengan kucing, kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum Bu Herni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Mohon maaf Bu ya mengganggu waktunya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan melakukan coaching tentunya terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan pada hari Kamis kemarin. Iya. Silakan Bu, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Iya, Pak. Ya. Kira-kira dari obrolan kita kali ini tentunya terkait kegiatan pembelajaran kemarin, apa yang Ibu harapkan? Tentunya setelah kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, yang telah diobservasi oleh Bapak, saya berharap adanya kritik dan saran untuk saya untuk perbaikan pembelajaran ke depannya itu supaya lebih baik lagi, anak-anak lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Ya, jadi intinya dari kegiatan obrolan kali ini Ibu berharap ada saran dan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya Ibu ya. Iya. Baik, sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu, bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diobservasi oleh saya? Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, perasaannya jadi setelah belajar itu merasa lebih lega gitu ya, setelah melihat kegiatan pembelajaran yang begitu aktif ya, anak-anak merasa senang karena memang pembelajaran kemarin itu dilaksanakan dengan persiapan yang maksimal gitu. Jadi kegiatan pembelajaran pun berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke, jadi Ibu merasa lega karena memang proses pembelajaran itu berjalan dengan baik karena persiapan yang matang ya Bu? Iya. Ya. Terus kemarin strategi-strategi yang rencanakan ketika di praobservasi disampaikan oleh Ibu gimana dapat dilaksanakan? Untuk strategi-strategi yang telah saya susun dalam alur pembelajaran yang dituangkan dalam RPP ya, alhamdulillah setelah dilaksanakan, walaupun ada beberapa tahapan yang terlewat dari alur pembelajaran yang saya susun. Ya. Selain itu, dengan metode diskusi yang saya terapkan, anak-anak aktif ya, mereka berkolaborasi dalam mengerjakan tugas mereka masing-masing. Ya, baik Bu. Kemudian kemarin kan disampaikan bahwa tujuan pembelajaran itu kalau tidak salah ada 4. Ya. Apakah keempat tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai Bu? Dari keempat tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kemarin ya, alhamdulillah semuanya sudah tercapai. Namun tujuan pembelajaran yang nomor 3 gitu kalau tidak salah ya, di mana tujuan pembelajaran tersebut yaitu melalui kegiatan menteri sebuah minat diri, anak-anak dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, tujuan pembelajaran yang itu yang terlewatkan, jadi lupa untuk dilakukan. Tapi kalau saya simpulkan, pengembangan ide pokok menjadi sebuah paragraf, sebagian besar mereka anak-anak itu sudah bisa membelakang dan melakukan. Ya, jadi intinya kalau melihat secara umum tujuan pembelajaran itu sudah tercapai ya semuanya ya. Iya. Ya, karena saya juga melihat anak-anak sudah bisa menentukan ide pokok dan sebuah paragraf, kemudian mereka juga dapat menyebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak tubuh manusia. Kemudian bisa nggak Ibu ceritakan hal-hal baik apa dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang harus Ibu pertahankan dan bahkan harus dikembangkan? Juga hal apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya? Ya, dari kegiatan pembelajaran kemarin, saya melihat ada hal-hal yang baik juga, kemudian ada kekurangan juga. Yang pertama tentunya dari persiapan dan perencanaan ini harus saya pertahankan, karena
memang saya rasakan betul bahwa kegiatan pembelajaran yang direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya, kegiatan pembelajarannya pun berjalan dengan baik. Ya, anak-anak aktif dan antusias mengikuti pembelajaran dan tujuan pembelajarannya pun dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang kedua, dalam penggunaan metode pembelajaran, kemarin saya menggunakan metode diskusi kelompok. Dengan metode tersebut anak-anak terlihat senang, kemudian mereka aktif juga dengan anggota kelompoknya. Mereka dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing dengan bahasa mereka sendiri, ya. Dan intinya penggunaan metode yang tepat dalam pembelajaran sangat perlu untuk dipertahankan dan dikembangkan. Kemudian untuk yang ketiga, kegiatan mindfulness, ya, itu juga perlu dipertahankan karena mereka terlihat lebih telah mengikuti atau melaksanakan teknik stop yang kemarin saya laksanakan bersama mereka. Adapun yang perlu saya perbaiki ke depannya untuk pembelajaran di kelas, untuk keseharian anak mandi di pembelajaran ke depannya, itu harus lebih teliti lagi dalam menelaah tujuan pembelajaran itu supaya tidak ada yang terlewati, sehingga tujuan pembelajaran semuanya dapat dicapai. Kemudian juga dalam penggunaan metode pembelajaran harus lebih bervariatif lagi, supaya mereka tidak merasa monoton di kelas, jadi lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Kemudian dalam memberi petunjuk atau arahan kepada anak-anak ketika mengerjakan tugas, terkadang saya lupa memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi kemarin itu kan kita belajar materi bahasa Indonesia gitu. Sedangkan saya menyampaikan materi jadi campur aduk dengan bahasa sehari-hari gitu. Mungkin itu yang perlu dibiasakan kembali nanti dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dibiasakan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Kemudian penyampaian ice breaking juga kedepannya sepertinya harus lebih memperbanyak perbendaharaan lagi gitu dalam ice breaking, supaya ketika kita melihat anak-anak sudah merasa jenuh, merasa lelah, kita lakukan ice breaking supaya mereka dapat semangat lagi untuk belajar. Iya, oke. Nah, dari hal-hal yang perlu diperbaiki tadi yang telah Ibu sampaikan terkait pemahaman tujuan pembelajaran, kemudian penggunaan metode pembelajaran yang variatif, dan juga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan yang terakhir juga terkait dengan ice breaking. Kira-kira bagaimana rencananya untuk memperbaiki hal tersebut? Terkait pemahaman tujuan pembelajaran, tentunya saya harus lebih fokus lagi dalam menelaah dan meneliti tujuan pembelajaran supaya dapat benar-benar paham, dan saya memilih metode dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian untuk penggunaan metode pembelajaran yang variatif, tentu yang terpenting adalah saya harus memahami secara tentang metode-metode tersebut supaya ketika pelaksananya tidak ragu-ragu lagi, ini harus apa, jadi harus benar-benar sudah paham. Kemudian mengenai penggunaan bahasa Indonesia, saya harus lebih disiplin lagi dalam menyampaikan materi. Jadi harus membiasakan diri untuk memakai bahasa Indonesia supaya nantinya terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir mengenai speaking, sepertinya harus lebih aktif lagi untuk mengikuti kegiatan KKG. Jadi biasanya kan kebanyakan kalau dari KKG itu kita berinteraksi dengan guru-guru yang lain, misalnya memberi contoh speaking ya, kita pengalaman gitu. Iya. Berarti selain cara-cara yang barusan disampaikan, kira-kira ada hal lain nggak yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut? Mungkin saya pikir pemahaman tujuan pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran yang variatif, dan penggunaan bahasa Indonesia juga dalam ice breaking harus ditambah lagi perbenaran. Saya juga bisa mencari referensi dan dari internet atau YouTube gitu, untuk bisa mencari lagi ice breaking yang lebih menyenangkan, yang lebih lebih menarik lagi. Dari rencana-rencana tersebut, kira-kira kapan Ibu bisa memulai mencari solusi dan melaksanakan perbaikan-perbaikan tersebut? Untuk persiapan pembelajaran, saya rasa minimal setiap malamnya sebelum besok kita melakukan pembelajaran, kita persiapan dulu di rumah. Persiapannya harus matang lagi seperti kemarin supaya pembelajarannya lebih nyaman lagi. Untuk kegiatan-kegiatan lain mungkin
bulan depan saya pastikan aktif ikut KKG ya, supaya lebih banyak referensi lagi bersama teman-teman yang lain. Dan untuk pencarian referensi melalui internet sebenarnya bisa langsung sekarang juga kita cari gitu untuk perbanyak perbendaharaannya. Oke, seperti itu. Kemudian dari kegiatan yang akan Ibu laksanakan dan akan Ibu rencanakan itu indikator keberhasilannya seperti apa, Bu? Pembelajaran dikatakan berhasil gitu ya, indikator tercapai keberhasilan pembelajarannya itu kita melihat dalam kegiatan pembelajaran anak-anak merasa senang dalam kegiatan pembelajarannya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Iya. Kemudian untuk mendukung rencana Ibu, untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu dan mendukung keberhasilan Ibu rencana tersebut, siapa saja yang mungkin bisa Ibu libatkan untuk bisa mendukung kegiatan perencanaan Ibu tersebut? Dalam kegiatan pembelajaran ini tentunya kita pertama rekan-rekan di KKG ya, kemudian guru-guru di sekolah juga tentunya, kemudian ibu kepala sekolah juga saya libatkan untuk mendapatkan arahan dan bimbingan dari ibu kepala, dan yang terakhir juga para murid yang sangat penting untuk terlibat. Ya, baik sekali Bu. Ibu akan melibatkan banyak pihak ya dan untuk mendukung keberhasilan rencana. Kemudian dari pertemuan ini sekarang apa yang Ibu rasakan? Dari pertemuan ini saya merasa senang dan lega ya, dan yang paling penting dengan berbagai pertanyaan yang diajukan ke saya terkait kendala-kendala yang saya hadapi, kemudian bagaimana mencari solusinya, tahapan-tahapan apa yang harus saya lakukan. Saya sangat senang karena ternyata solusi-solusi tersebut datang dari diri saya sendiri gitu, yang digali oleh Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Ya. Untuk selanjutnya memang fungsi dari coaching itu seperti itu ya Bu. Saya berusaha membantu Ibu menemukan masalah, kemudian dan menggali potensi Ibu agar Ibu sendiri yang dapat menemukan solusinya dari berbagai permasalahan yang Ibu temui. Jadi ketika di awal Ibu mengharapkan saran dan masukan dari saya, ternyata saran dan masukan yang diharapkan itu muncul dari Ibu sendiri. Ya. Nah selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran yang Ibu lakukan, karena memang saya juga masih belajar, pembelajaran yang kita lakukan ke depannya bisa lebih baik lagi dengan adanya kegiatan observasi dan supervisi serta coaching kali ini. Iya. Nah selanjutnya untuk berikutnya barangkali dari Ibu akan ada yang disampaikan terkait kegiatan observasi, praobservasi, observasi dan kegiatan pasca observasi yang telah kami laksanakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memberikan sedikit umpan balik ya Pak tentang apa yang sudah Bapak laksanakan terkait pelaksanaan percakapan praobservasi, kemudian pelaksanaan observasi pembelajaran yang telah Ibu laksanakannya sebagai rekan sejawat dari Bapak. Setelah saya amati hasil kegiatan tersebut, dan sekarang saya menyaksikan sendiri percakapan profesi akademik pasca observasi yang Bapak laksanakan terhadap Ibu sebagai rekan sejawat setelah melaksanakan pembelajaran kemarin mungkin ya beberapa waktu yang lalu. Semuanya itu sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Terima kasih ya sudah melaksanakannya dengan maksimal mungkin. Dan saya perhatikan mulai dari praobservasi itu area pengembangannya sudah jelas ya dalam tujuan pembelajarannya. Kemudian dalam tahapan observasi pembelajaran dan juga pasca observasinya itu nuntut berkesinambungan ya dalam fokus pada area pengembangannya, dan semua itu sudah dilaksanakan dengan sangat baik juga. Mudah-mudahan untuk kedepannya seperti tadi ada hal-hal kata Ibu yang masih kurang atau masih perlu ditingkatkan, mudah-mudahan kedepannya dapat terlaksana semaksimal mungkin ya Bu ya.
dan juga kepada Bapak mudah-mudahan apa-apa ilmu yang sudah Bapak dapatkan bisa didiseminasikan terhadap orang lain, bukan cuma kepada Ibu saja. Jadi dalam rekan sejawat di komunitas belajar Bapak di sini, nanti dibawa ke komunitas belajar di KKG atau di mana, Bapak bisa mendiseminasikan ilmu yang sudah Bapak dapatkan dari program pendidikan umum ini. Dengan harapan semua bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan semaksimal mungkin ya, sehingga tujuan pembelajaran yang Ibu Bapak nanti laksanakan dalam kegiatan pembelajaran bisa tercapai secara optimal ya, kalau kita melaksanakannya dengan baik dan benar ya, dengan sebagaimana aturannya. Tadi juga saya sudah mengamati ya dalam kegiatannya, dari hasil usahaannya itu kegiatan KSE-nya sudah diterapkan, itu sangat penting sekali, bagus sekali ya Pak. Ya, karena kebanyakan siswa itu kalau sudah agak lama kita melaksanakan kegiatan pembelajaran suka merasa jenuh sebenarnya. Setelah itu kita bisa mengadakan mindfulness atau apa untuk menyelesaikan kegiatan. Nah, itu sangat bagus dan mudah-mudahan kedepannya lebih dikembangkan lagi ya. Juga terlihat pembelajarannya sudah terdiferensiasi sehingga sesuai dengan bakat dan minat dan kebutuhan belajar siswa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk semuanya ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang berpihak kepada murid bisa terlaksana dan pendidikan di Indonesia lebih maju lagi. Amin. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu, terima kasih sekali. Alhamdulillah untuk percakapan pasca observasi kita telah laksanakan, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu yang telah berkenan hadir dan memberikan umpan balik. Mudah-mudahan ke depan memang pembelajaran yang kita lakukan itu bisa lebih baik lagi, dan yang terpenting bisa lebih berpihak kepada murid. Karena memang tujuan dari pembelajaran itu kan yang paling utama adalah murid dan murid. Dan Bu Herni juga terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Baiklah, untuk kegiatan percakapan pasca observasi kita akhiri saja dengan ucapan alhamdulillah sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.